The Strongest System, Bab 361, Tempat Setan Kuno. Ciki, jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar tidak tega meninggalkan tempat itu. Lin Fan yang melarikan diri setelah pertunjukan omong kosongnya sekarang berada cukup jauh dari Sekte Xianling bersama Ciki. Tapi melihat wajah Ciki yang sedih, Lin Fan merasa tidak berdaya. Sepertinya kesenangan memang membuat ketagihan. Kakako, Ciki duduk di bahu Lin Fan dengan lesu. Melebarkan sayapnya dan mengecilkan kepalanya, dia melihat ke kejauhan seolah-olah dia sedang mengenang masa lalu. Lin Fan menjentikkan kepala Ciki, baiklah, jangan menatapku seperti itu. Masih ada hal penting yang harus kita lakukan. Dan tentu saja, hal penting yang dibicarakan Lin Fan tidak lain adalah menaklukkan semua lokasi peta harta karun 7 orang suci, sehingga 7 orang suci yang berkabut tua itu akan kehilangan semua harapannya. Guk-guk. Saat itu, Lin Fan melepaskan anjing hitam yang selalu dia simpan di gudangnya. Kesadaran 7 orang suci telah dipindahkan ke dalam anjing hitam ini. Oleh karena itu, saat dilepaskan, ia menggeram dengan kejam ke arah Lin Fan. Mata yang dipenuhi amarah itu tampak seolah siap melahap Lin Fan. Bagaimana, anjing tua Seven Saint? Menjadi terbiasa dengan tubuh ini. Kamu ingin meminjam beberapa tubuh untuk kembali ke dunia ini. Sepertinya kamu masih terlalu lemah untuk memenuhi keinginanmu itu. Lin Fan terkekeh. Lin Fan harus mengakui bahwa 7 orang suci ini adalah sesuatu yang mampu memikat dan menggoda orang untuk memperebutkan harta karunnya dan sejenisnya. Guk-guk. Mendengar kata-kata ini, mata anjing hitam itu menjadi merah. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa berbicara, dia akan menyerang wajah Lin Fan dengan keras. Saat itu, Ciki muncul tepat di samping anjing tua Seven Saint. Dengan satu cakar, dia menginjak kepala anjing itu, menguburnya ke dalam tanah. Mata berkilauan itu bersinar dengan rasa jijik, seolah gonggongan anjing hitam itu mengganggunya. Seven Saint, bahkan Cikiku bisa menginjak wajahmu kapan saja. Kamu bisa pergi dan mengebiri dirimu sendiri. Lin Fan mencemooh. Gila, sambil mengangkat kepalanya, Ciki mematuk kepala anjing hitam itu, seolah meminta anjing hitam itu untuk bersikap bijak dan tidak mencoba sesuatu yang lucu. Dengarkan, anjing tua 7 orang suci. Tuanmu sungguh akan menggunakan sisa waktuku untuk memburu semua ruangan tersembunyimu yang penuh darah. Sebentar lagi, kamu akan merasakan setiap bagian dari tubuh anjing hitam ini untuk dirimu sendiri. Lin Fan tertawa. Mencoba mencuri tubuhmu sesungguhnya. Tahukah kamu konsekuensinya sekarang? Guk-guk. Anjing hitam Seven Saint menggonggong dengan liar. Tapi karena cakar Ciki menginjak kepalanya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan tiba-tiba, langit berubah. Sambaran petir tiba-tiba menembus langit cerah. Tiba-tiba muncul sepetak awan merah. Tapi saat langit memerah, semuanya menghilang lagi. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Melihat ini, Lin Fan juga sama bingungnya. Fenomena ini sepertinya bukan pertanda baik. Melihat ke arah langit, mata anjing hitam Seven Saint juga memancarkan ekspresi ketakutan. Cakarnya mencakar tanah dengan keras, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tentang hal itu. Ciki, lepaskan dia. Mari kita lihat apa yang dia lakukan. Lin Fan berkomentar. Gila, Ciki melepaskan cengkeraman cakarnya dan melangkah ke samping. Jika anjing hitam ini mencoba sesuatu yang lucu, dia akan menginjak kepalanya sekali lagi. Dia sedang menulis sesuatu. Melihat perilaku anjing hitam itu, Lin Fan terkekeh. Sepertinya anjing hitam ini benar-benar berusaha mengungkapkan sesuatu. Bencana besar akan segera terjadi di dunia Xuan Huang. Biarkan aku pergi dan aku akan membawamu ke dunia lain. Anjing hitam Seven Saint mencoret-coret kata-kata ini ke tanah. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan, seolah mencoba membuat kesepakatan dengan Lin Fan. Dan di sini aku memikirkan apa yang mungkin terjadi. Jadi itu saja. Lin Fan memandang anjing hitam itu dengan jijik dan dengan jentikan tangannya, mengayunkannya kembali ke tempat penyimpanannya. Tapi tetap saja, Lin Fan sangat prihatin. Sebenarnya fenomena apa itu? Kekuatan. Dia harus memastikan dia meningkatkan level kekuatannya sesegera mungkin. Setelah itu,
Lin Fan melemparkan tubuh Grandmaster Sekte Laut Surga dan Yama ke dalam penciuman langit dan bumi dan mulai melebur. Ding, selamat karena telah memperoleh 25 rantai jalur jaringan energi. Itu cepat. Begitu saja, dia memperoleh 25 rantai jalur jaringan energi lagi. Untuk memanggil Kaisar Iblis Hati dari dunia darah, dia membutuhkan setidaknya 20 rantai jaringan energi. Tapi Lin Fan tidak terburu-buru memanggil apapun. Dia akan menunggu sampai dia mendapatkan lebih banyak rantai jaringan energi sebelum menggunakan semuanya untuk pemanggilan. Kota Iblis di telapak tangan, adalah keterampilan tingkat atas yang bertingkat surga. Ini dianggap sebagai keterampilan yang luar biasa. Ding, belajar Kota Iblis di telapak tangan. Ya. Ding, selamat atas pembelajaran, Kota Iblis di telapak tangan. Kota Setan di telapak tangan, level 1. Membalikkan telapak tangannya, kumpulan energi iblis mulai berkumpul di telapak tangan Lin Fan. Setelah itu, Kota Iblis Ilusi tampaknya muncul di atas telapak tangannya. Tapi Lin Fan agak jengkel. Kota Iblis ini sepertinya kosong saat ini. Sepertinya dia sendiri yang harus mengumpulkan roh-roh di sana. Ciki, ayo pergi. Bangun dari penggunaan skillnya, Lin Fan memberi isyarat kepada Ciki dan membiarkan Ciki melompat ke bahunya. Dan begitu saja, manusia dan binatang itu menghilang dari tempat mereka berada, menuju tujuan berikutnya di peta harta karun 7 orang suci, Ancient Demon Grounds. Beberapa hari kemudian, ketika Lin Fan keluar dari kehampaan dan melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan nafas dengan putus asa. Sepertinya ini adalah tempat setan kuno. Dalam beberapa hari terakhir ini, Lin Fan telah membekukan 2 rantai jaringan energi baru yaitu angin dan bumi. Saat ini, lengan kiri Lin Fan telah menyatu dengan 4 rantai saluran jaringan energi. The Ancient Demon Grounds adalah salah satu lahan terlarang di benua Dongling. Ada banyak tempat terlarang di benua Dongling yang tersebar jarang. Banyak sekte juga memilih untuk mendirikan yayasan mereka di dekat salah satu tempat terlarang ini. Bagaimanapun juga, tempat terlarang ini sangat berguna untuk latihan kultivasi para murid sekte mereka. Meskipun tempat terlarang penuh dengan bahaya, budidaya adalah sesuatu yang melampaui kehendak surga. Kehidupan setiap orang ditentukan oleh surga. Meski besar kemungkinan mereka akan binasa di tempat terlarang, masih banyak orang yang masih ingin mengadu nasib di tempat tersebut. Tersembunyi di kehampaan, Lin Fan melihat beberapa orang yang ada di sana untuk berkultivasi. Namun yang mengejutkan adalah dia pernah melihat 2 di antaranya sebelumnya. Anda Xiatian dan He Yuhan. Dia berkesempatan bertemu dengan keduanya di sebuah gua. Berdiri di tengah-tengah kelompok besar, keduanya tidak terlalu menonjol. Namun kondisi kultivasi kedua orang ini membuat Lin Fan merasa bingung. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan, mereka mengalami lompatan besar dalam kondisi budidaya mereka. Tak disangka bahwa Xia Yutian berada pada tingkat surgawi yang lebih rendah, dan He Yuhan juga berada pada tingkat surgawi yang lebih rendah. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Kembali ke gua ketika Lin Fan ingin memberikan perampokan yang bagus kepada keduanya, dia menyadari dengan kecewa bahwa ada orang misterius yang mengawasi mereka. Karena aura yang terkunci pada dirinya, dia menyerah pada niat merampoknya. Tapi melihat mereka berdua di sini, dia mengira mereka ada di sini karena peta harta karun 7 orang suci. Yuhan, apa yang kita lakukan di sini? Xia Yutian bukanlah seseorang yang memiliki banyak pendapat. Keputusan untuk bergabung dengan sekte saat ini bukan diputuskan olehnya, melainkan He Yuhan. Bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang mereka lakukan di sekte ini. He Yuhan memandang Xia Yutian dan senyuman muncul di wajahnya. Saudara Xia, ada sesuatu di sini yang akan sangat penting bagimu. Apa itu? Xia Yutian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tersenyum misterius, kamu akan segera tahu. Bab 362, Garis Darah Dewa Setan. Kakak senior Xia, kakak senior He. Bolehkah aku bergabung dengan kalian di pesta nanti? Seorang murid berbisik lembut ketika dia berjalan menuju mereka. Dia sangat iri pada 2 orang ini. Tidak hanya mereka sangat kuat, mereka juga pasangan. Setiap orang akan mati untuk berada di posisi mereka. Tempat setan kuno pasti penuh dengan segala macam bahaya. Jika dia bisa tetap berada di sisi 2 senior yang kuat, maka keselamatannya pasti akan terjamin.
Bahkan jika dia tidak mendapatkan item terbaik dari tempat ini, dia pasti akan mendapat bagian dari item rata-rata. Tentu, He Yuhan menjawab dengan ekspresi licik di wajahnya sebelum mengangguk. Kakak senior, kami juga. Kami ingin bergabung dengan kalian juga. Beberapa murid lainnya berseru dari belakang mereka. Orang-orang ini baru saja memulai jalur kultivasi mereka, dan sedang mencari orang-orang kuat untuk mendukung mereka. Tentu saja, tak masalah. He Yuhan menyambut siapapun yang mau bergabung. Yuhan, ini, Xia Yutian merasa khawatir saat melihat ini. Bukankah mereka di sini untuk mencari sesuatu? Mengapa mereka membawa begitu banyak orang? Tapi saat dia melihat betapa cerahnya Yuhan tersenyum, dia tidak mempermasalahkannya lebih jauh. Dia percaya Yuhan sangat pintar. Dan, dia juga tahu bahwa satu-satunya alasan mengapa dia masih hidup dan bahkan dapat meningkatkan kondisi kultivasinya secepat ini adalah karena dia. Melihat bagaimana orang-orang ini menghilang setelah mereka memasuki kabut tebal dan tebal, Lin Fan memasuki kabut dari sisi lain. Kawasan iblis kuno selalu diselimuti oleh kabut tebal, sehingga tidak memungkinkan siapapun melihat apapun di dalamnya. Rumor mengatakan bahwa tempat iblis kuno adalah tempat di mana iblis kuno yang besar dan kuat telah jatuh. Saat tubuh besar iblis itu jatuh ke tanah, ia jatuh ke negara ini. Aura busuk yang dikeluarkan dari iblis diserap seluruhnya oleh penduduk negara tersebut, menyebabkan mereka semua mati pada saat yang bersamaan. Dengan itu, selubung yang tidak bisa dijelaskan menutupi seluruh tempat ini. Apakah ini benar atau tidak ada yang tahu. Melewati kain kafan, Lin Fan mau tidak mau mengakui bahwa ini pasti kota yang makmur dengan pemandangan rumah-rumah bobrok dan penginapan yang runtuh. Tempat setan kuno dipenuhi dengan aroma busuk yang sama. Suram, mengerikan, seluruh tempat itu membuat seseorang merinding. Dan saat itu, sepasang mata merah yang bersembunyi di sudut melompat ke arah Lin Fan. Apa ini? Dengan lambaian jarinya, Lin Fan menggunakan pedangnya untuk menebas bayangan gelap yang melompat ke arahnya. Ding, selamat karena telah membunuh monster pasca surgawi. Ding, poin pengalaman +1. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Sepertinya rumor itu benar adanya. Ini mungkin adalah penduduk lama yang tertular aura busuk. Tapi mereka terlalu lemah. Lin Fan tidak tahu dari mana dia harus mulai mencari. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergerak tanpa tujuan seperti lalat. Sepanjang jalan, dia membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Namun semuanya adalah masa pasca surgawi, dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Dengan ini, Lin Fan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia berada di wilayah yang tidak terlalu berbahaya. Mungkin jika dia terus mengembara lebih dalam, dia mungkin akan bertemu monster yang lebih kuat. Tiba-tiba, dia melihat ramuan obat bercahaya merah yang tumbuh di mayat. Ding, selamat karena telah menemukan rumput roh darah. Rumput roh darah, dipelihara oleh aura darah. Memungkinkan aliran darah tubuh seseorang diperkuat. Lin Fan dengan santai melemparkan rumput roh darah ke lantai. Bagi seniman bela diri lainnya, ini akan menjadi harta yang sangat berharga. Tapi bagi Lin Fan, ini tidak ada bedanya dengan sampah. Tapi tempat latihan memang merupakan tempat latihan. Bahkan dengan bahaya di sekitarnya, tempat ini penuh dengan harta karun. Lin Fan terus maju lebih dalam. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak murid. Namun, dia selalu bersembunyi di kegelapan dan tidak mengungkapkan dirinya kepada siapapun. Semua murid ini sedang berpesta. Mereka berkumpul bersama untuk membunuh monster dan pada saat yang sama, mendapatkan banyak tumbuhan dan harta berharga sebelumnya. Tapi, Lin Fan memang bertemu dengan beberapa murid yang menghadapi bahaya. Meskipun monster-monster ini tidak terlalu kuat, banyak dari mereka yang terlihat sangat mengerikan. Beberapa murid merasa takut saat melihat ini untuk pertama kalinya. Momen-momen keterkejutan itu membuat monster-monster itu lebih unggul dari mereka. Tapi sejak dia bertemu mereka, Lin Fan bukanlah orang yang mau duduk diam. Dari kegelapan, dia dengan santai membantu mereka dengan membunuh monster. Saat dia terus melangkah maju, dia menemukan bahwa kain kafan yang mengelilingi tempat itu juga semakin tebal. Di saat yang sama, monster-monster itu meningkat dalam hal kekuatan. Semuanya sekarang adalah monster perisurgawi. Tapi bagi Lin Fan,
mereka masih seperti semut yang bisa dia remas. Namun, poin pengalaman yang didapatnya hanya sedikit menyedihkan. Di tempat lain, digendong oleh He Yuhan dan Xia Yutian, beberapa murid menerima hadiah berlimpah sepanjang ekspedisi ini. Kakak senior, ada sehelai ramuan di sini. Seorang murid menemukan sehelai tanaman tumbuh di celah dan dia berseru dengan penuh semangat. Tapi tentu saja, murid ini tidak berani meminum ramuan ini untuk dirinya sendiri dalam situasi ini. Oke, karena kamu menemukannya, kamu bisa memilikinya. Jawab He Yuhan. Terima kasih, kakak senior. Murid itu diliputi kegembiraan saat dia mengembalikan ramuan itu dengan lembut ke dalam penyimpanannya. Memang benar, itu adalah pilihan tepat mengikuti kedua senior ini. Ramuan seperti ini umumnya dijaga oleh binatang peri surgawi ke atas. Jika bukan karena kedua seniornya yang telah membunuh monster-monster ini, dia pasti tidak akan bisa melakukannya sendirian. Beberapa murid lain yang mengikuti hanya bisa memandang adik junior ini dengan iri. Brengsek, mengapa bukan mereka yang melihat ramuan itu? Anak yang beruntung ini. Tapi sekali lagi, mereka sangat puas dengan segalanya saat ini. Mengikuti dua senior yang kuat ini, monster apapun yang mereka temui hanya bisa mati dengan penyesalan saat melewati mereka dengan mudah. Adapun ramuan dan harta karun yang ditinggalkan monster-monster ini, tak satu pun dari senior mereka yang mempedulikannya, membiarkan mereka mengais sendiri. Dengan itu, mereka diliputi kegembiraan. Kakak senior, monster di depan terlihat sangat kuat. Bagaimana kalau kita kembali sekarang? Melihat monster yang mereka tabrak, seorang murid mulai merasa khawatir. Apalagi sekarang penyimpanannya sudah cukup penuh, dia sudah lebih dari cukup senang dengan semuanya. Bagaimana kabarmu begitu pengecut? Dengan adanya kakak senior dan kakak senior, apa yang kamu khawatirkan? Jika kamu ingin kembali, pergilah sendiri. Tapi hanya ada keuntungan mengikuti senior kita. Murid lain menegurnya dengan tidak senang. Baik-baik saja maka, murid itu berpikir sejenak. Itu benar, apa yang harus dia takuti dengan adanya kakak laki-laki dan perempuan seniornya. Melihat sekelompok murid ini, bibir He Yuhan membentuk senyuman. Yuhan, sepertinya aku merasakan aura misterius di depan. Xia Yutian mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk tentang ini. Saudara Xia, itulah yang kami cari. Jawab He Yuhan. Yuhan, bagaimana kalau kamu memberitahuku apa itu? Melihat ekspresi percaya diri Yuhan, Xia Yutian dapat memastikan bahwa dia pasti tahu apa itu. Garis keturunan iblis kuno besar, jawab Yuhan lembut. Jantung Xia Yutian berdetak kencang. Rumor mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana iblis kuno yang besar telah jatuh. Dan, itu semua benar. Iblis kuno yang besar itu adalah penguasa yang perkasa di masa lalu. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, garis keturunannya ini dapat dengan mudah menahan berlalunya waktu. Selama saudara Xia mengkonsumsi garis keturunan ini, kamu akan memiliki garis darah Dewa Iblis. Itu akan membawa manfaat yang luar biasa bagimu. He Yuhan menyeringai. Yuhan, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu mengetahui semua hal ini? Dia bertanya. Kak Xia, jangan khawatir tentang hal itu. Kamu hanya perlu percaya bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu. Xia Yutian terdiam beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya. Dia telah melakukan perjalanan melintasi tempat terlarang yang tak terhitung jumlahnya bersama Yuhan dalam beberapa bulan terakhir ini, dan mendapatkan banyak manfaat darinya. Itulah alasan mengapa kondisi budidayanya meroket. Dan semua pujian itu milik Yuhan. Jika bukan karena dia mungkin masih berada di peri surgawi saat ini. Bagi Xia Yutian, He Yuhan seperti ensiklopedia berjalan yang mengetahui segalanya tentang dunia ini. Bab 363, menemukan kamar rahasia lainnya. Astaga, anjing hitam 7 suci yang berdarah ini. Di mana dia menyembunyikan benda itu? Lin Fan menjadi jengkel sekarang. Berputar-putar, dia bertemu monster yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tetap saja, dia belum melihat adanya ruang rahasia atau semacamnya. Gila, bertengger di bahu Lin Fan selama ini, Ciki merasa kecewa melihat betapa frustrasinya gurunya. Sambil menghela nafas tak berdaya, dia melompat turun dari bahu Lin Fan. Mengendus, menundukkan kepalanya,
Ciki mengendus sekeliling. Ciki, jangan bilang kalau kamu bisa menemukannya. Melihat perilaku Ciki, Lin Fan berkomentar dengan sedikit tidak percaya. Ciki tidak berteriak sebagai jawaban. Sebaliknya, dia menutup matanya dengan lembut, seolah dia sedang mencoba merasakan udara di sekitarnya. Ciki, apa kamu yakin bisa? Sambil menggelengkan kepalanya, Ciki menunjukkan ekspresi tidak senang. Seolah-olah dia berkata, kamu menggangguku. Baiklah, baiklah. Aku akan berhenti bicara. Luangkan waktumu. Lin Fan berdiri dengan tenang di satu sisi, bernapas dengan lembut dan lembut. Dia hanya menatap Ciki melakukan pekerjaannya. Tak berdaya, dia ingin memberitahu Ciki, kamu bukan anjing. Menurutmu bagaimana kamu akan mengendus ini? Tapi saat dia memikirkan itu, Ciki mengangkat kepalanya. Melebarkan sayapnya, dia memberi isyarat kepada Lin Fan sebelum berlari. Artinya, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat naik kereta. Lin Fan berdiri di sana menatap gelandangan Ciki dengan mata terbuka lebar. Astaga, dan itu berhasil. Mengikuti di belakang Ciki, lingkungan sekitar secara bertahap mulai berubah. Monster yang mereka tabrak semakin kuat dan kuat. Peri surgawi, benda angkasa yang lebih rendah. Faktanya, beberapa di antaranya bahkan merupakan benda angkasa yang lebih besar. 7 orang suci yang aneh ini tahu cara menyembunyikan kamar rahasianya di tempat yang paling tersembunyi. Bagi siapapun yang datang ke tempat ini untuk mencari pelatihan, ini adalah cobaan. Bagi orang yang ingin dimiliki oleh 7 orang suci, ia harus memiliki potensi, kualitas, dan keberuntungan terbaik. Sedangkan bagi makhluk kuat seperti 7 orang suci, melihat sesuatu seperti keberuntungan juga sangatlah mudah. Seseorang yang sangat beruntung, tidak peduli betapa lemahnya dia mungkin bisa tersandung ke ruang rahasia ini hanya dengan keberuntungannya yang bodoh. Gila, setelah jarak tertentu, Ciki berhenti di depan tembok. Dia kemudian menggunakan sayapnya untuk menepuk dinding. Mungkinkah di sini? Lin Fan memandang ke dinding dengan ragu. Seolah-olah mereka baru menyadari bahwa Lin Fan ada di sana. Semua monster di sekitarnya melompat ke arahnya dengan panik. Tapi Lin Fan tidak merasa khawatir dengan monster-monster ini. Meskipun beberapa di antara mereka adalah makhluk surgawi yang lebih hebat, tak satu pun dari mereka mempunyai pikiran sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengembangkan rantai jaringan energi sendiri. Oleh karena itu, bahkan jika mereka berada pada kondisi langit yang lebih tinggi, semuanya adalah yang terlemah yang bisa dimiliki oleh langit yang lebih besar. Dengan satu kilatan kehendak pedangnya, Lin Fan menebas semua monster di area tersebut. Sepertinya poin pengalamannya lumayan. Tidak buruk. Menyentuh dinding, Lin Fan merasa itu sangat normal karena dia tidak dapat melihat sesuatu yang berbeda tentang ini. Tapi Lin Fan percaya pada Ciki. Tidak mungkin Ciki berhenti di sini begitu saja tanpa alasan. Menyalurkan energi sejati ke tangannya, Lin Fan menghancurkan dinding. Saat itu pecah, sebuah lubang muncul tepat di hadapannya. Lubang di dalamnya gelap gulita. Bahkan, rasanya sangat menyeramkan. Tapi semua itu tidak penting bagi Lin Fan saat dia melompat ke dalam, meluncur ke bawah bersamanya. Mengikuti tepat di belakang, Ciki meluncur ke bawah bersamanya. Dong, ketika Lin Fan mendarat di tanah di bawah, suara-suara keluar dari sekitarnya. Sesuatu yang misterius di dinding menerangi seluruh ruang rahasia. Sepertinya kamu benar-benar di sini. Melihat sekelilingnya, Lin Fan terkekeh. Ruang rahasia ini tidak terlalu besar, dan berbentuk lingkaran. Ada lubang lain di dinding, tapi tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Tapi Lin Fan menyimpulkan bahwa lubang itu pasti diperuntukkan bagi orang yang ditakdirkan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Jika seseorang benar-benar seberuntung itu, dia mungkin akan memicu sesuatu saat menyentuh sesuatu di suatu tempat sebelum terjatuh. Dan bagi orang yang disebut-sebut beruntung itu, menemukan tulang putih giok dari 7 orang suci yang anjing itu pastilah merupakan harta karun yang melampaui imajinasi terliarnya. Tapi mengenai apa yang akan terjadi nanti, semua orang harusnya tahu. Pada titik ini, Lin Fan mengeluarkan anjing hitam Seven Saint dari penyimpanannya. Saat anjing hitam itu melihat tempat yang dikenalnya ini, dia mulai menggonggong dengan kejam. Gila, dengan cakarnya, Ciki menginjak kepala anjing hitam itu sekali lagi. Untuk makhluk kuat seperti itu yang dijatuhkan oleh seseorang seperti Ciki,
Itu sama sekali tidak pernah terjadi. Seven Saint Black Dog. Apakah tempat ini terlihat familiar saat ini? Sepertinya Yang Mulia telah menemukan salah satu kamarmu yang lain. Lin Fan terkekeh. Alih-alih orang beruntung yang kamu tunggu, inilah Yang Mulia. Tapi harus kukatakan, kamu pasti bernasib buruk, nak. Tapi tidak masalah, biarkan Yang Mulia melihat jebakan anjing macam apa yang kamu buat kali ini. Berjalan menuju tulang putih giok, Lin Fan mulai mencari-cari. Ayoyo, sepertinya kamu punya trik baru ya. Melihat kata-kata yang tertulis di tablet batu, Lin Fan tidak bisa menahan tawa sekali lagi. Aku adalah Dewa Iblis kuno. Saya telah menunggu seseorang dengan ketertarikan seperti Anda. Teteskan setetes darahmu pada tulang putih giokku dan kamu akan mewarisi semua yang kumiliki. Lin Fan dengan lembut membacakan kata-kata ini dari tablet batu. Yah, anjing hitam 7 orang suci, bukannya aku ingin mengomel padamu, tapi sebelumnya, kamu meminta seseorang untuk bersujud kepadamu seperti ayah. Dan sekarang, kamu ingin setetes darah mereka. Ya ampun, keahlianmu dalam omong kosong. Astaga, lupakan saja, tidak apa-apa. Mari kita lihat apa yang kamu tinggalkan untuk mereka di meja itu. Lin Fan menemukan sebuah meja kecil. Sama seperti sebelumnya, di sana ada sebuah kotak kayu yang terbuat dari kayu mitos. Ketika dia membuka kotak itu, sebuah pil tergeletak di sana persis sama seperti sebelumnya. Meskipun ditulis sebagai pil pengubah potensi pemberontakan surga, arti sebenarnya di baliknya adalah pil penghancur jiwa. Dasar anjing tua bodoh, 7 orang suci, bukankah menurutmu kamu harus mengubah ini sedikit? Jangan bilang kalau di kamarmu yang tersisa semuanya sama saja. Lin Fan bertanya pada anjing hitam yang dipegang erat di bawah cakar Ciki. Guk-guk. Anjing hitam Seven Saint menggonggong, matanya dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Di saat yang sama, ada sedikit kesedihan di dalam gonggongan itu. Apakah itu tampak seperti hal yang mudah bagi pria seperti 7 orang suci? Jatuh ke dunia, 7 orang suci telah menciptakan 7 sarang menunggu orang-orang beruntung yang memiliki potensi besar untuk mengambil umpan tersebut, sehingga dia dapat mencuri kembali ke kehidupan sekali lagi. Pada saat yang sama, untuk memastikan peluangnya untuk terlahir kembali lebih besar, dia memisahkan kesadarannya menjadi 7 bagian agar aman. Tapi tak disangka pemuda berdarah ini akan mengetahui seluruh rencananya. Dia telah memikirkan hal ini berulang kali ketika dia masih hidup, dan berpikir bahwa semuanya sempurna. Seseorang bahkan mungkin tidak dapat membedakan apakah pil itu asli atau palsu. Tapi bagaimana orang ini bisa menangkap masalah di dalam pil? Lupakan saja. Biarkan Yang Mulia membantu kesadaranmu mendapatkan rumah, oke. Lin Fan mengangkat tulang putih giok itu. Tapi saat dia melakukannya, pusaran muncul tepat di belakangnya sekali lagi. Huff, tinggalkan saja fakta bahwa aku pernah dikecewakan oleh hal ini sebelumnya. Dan di sini kamu mencoba ini lagi. Kurang ajar. Melihat pusaran ini, Lin Fan mendengus dingin. Dengan satu tamparan di telapak tangannya, pusaran itu menghilang ke dalam ketiadaan. Ding, selamat karena telah menemukan tulang putih giok makhluk perkasa kuno. Berisi satu helai kesadaran. Baiklah, anjing hitam Seven Saint, ambil. Lin Fan tertawa dingin. Dengan gerakan jarinya, kesadaran tulang putih giok itu terbang menuju anjing hitam itu. Guk-guk, anjing hitam itu meronta. Melihat kesadaran terbang ke arahnya, dia dipenuhi rasa takut. Dia tidak bisa menyatu lagi dengan itu. Kalau tidak, dia akan benar-benar menghabiskan sisa hidupnya di dalam tubuh anjing ini. Namun di bawah hentakan Ciki, anjing hitam itu hanya bisa meronta tak berdaya saat dia melihat kesadaran terbang di dalam tubuhnya. Haha, lumayan, lumayan. Seven Saint, kamu akan hidup di dalam tubuh anjing ini selamanya. Merebut tubuh siapapun. Bermimpilah nak, teruslah bermimpi. Melihat anjing hitam itu, Lin Fan tersenyum lebar. Ya, tiba-tiba, Lin Fan mengerutkan kening. Sebuah suara aneh terdengar saat dia bisa merasakan aura yang menusuk tulang. Bab 364, Kenapa ada orang mesum di mana-mana tempatmu sebenarnya? Yuhan, apa ini? Xia Yutian bingung dengan setiap hal yang terjadi di hadapannya. Ini adalah kepala iblis kuno. Bahkan setelah disimpan selama 10.000 tahun, tidak ada tanda-tanda akan membusuk sama sekali.
He Yuhan tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Dia tenang seolah dia pernah melihat semua ini sebelumnya. Berdiri di belakangnya, para murid yang telah lama mendapatkan harta karun itu telah berakar sepenuhnya. Meskipun separuh kepalanya masih terkubur di dalam tanah, separuh kepalanya saja yang terungkap sudah lebih dari cukup untuk membuat orang merasa kedinginan. Mata ungu kepala iblis yang berada di atas tanah bahkan terlihat lebih menyeramkan. Yuhan, ayo pergi ya. Aku merasa tidak nyaman dengan hal ini. Xia Yutian menundukkan kepalanya dengan lembut, tidak berani melakukan kontak mata langsung dengan mata ungu itu. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat tulang punggungnya merinding. Kakak senior, bagaimana kalau kita pergi dulu? Kita sudah memiliki harta lebih dari cukup. Beberapa murid di belakangnya berseru. Benar-benar mengabaikan murid-murid ini, He Yuhan menatap Xia Yutian dan melanjutkan, percayalah padaku, saudara Xia. Ini sangat penting bagimu. Meskipun para iblis kuno dan keluarga kerajaan iblis dihancurkan melalui sungai waktu, iblis besar ini tetap utuh selama ini. Garis darah dewa iblis ini akan memastikan bahwa kamu menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Dunia ini membutuhkan kekuatanmu sebagai perisai. He Yuhan melanjutkan. Yuhan, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tapi bagaimana kalau kita tinggalkan tempat ini? Perasaan yang ditimbulkan oleh tempat ini sungguh menyedihkan. Berdiri di samping kepala raksasa itu, wajah Xia Yutian sedikit pucat. Aura ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Hal yang sama berlaku untuk adik-adiknya. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, He Yuhan bersikap dingin secara tidak wajar. Sambil menggelengkan kepalanya, He Yuhan meletakkan telapak tangannya di atas kepala yang tidak membusuk setelah 10.000 tahun. Menutup matanya dengan lembut, telapak tangannya memancarkan cahaya hangat. Kekuatan tak dikenal melonjak melalui lapisan kehampaan dan turun ke tubuh He Yuhan. Konsentrat. Tiba-tiba, setetes darah ungu dengan semburat hitam melayang lembut di telapak tangan He Yuhan. Lihat, saudara Xia, ini adalah darah esensi Dewa Iblis. Setelah kamu menelan ini, kamu akan memiliki garis darah Dewa Iblis. Dia berkata sambil melihat ke arah Xia Yutian. Ini, melihat setetes darah yang melayang lembut di atas telapak tangan Yuhan, wajahnya berubah. Tampaknya ada kesadaran mengamuk yang tergeletak di dalam darah. Melihat setetes darah ini, He Yuhan menyeringai. Dengan jentikan jarinya, kotoran hitam dipisahkan dari darah. Seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri, mereka terbang menuju para murid dan menyatu dengan mereka. Emosi negatif iblis besar itu kini telah dihilangkan oleh He Yuhan. Dalam sekejap mata, dia muncul kembali di hadapan Xia Yutian dan membuatnya pingsan. Apa yang kamu lakukan, kakak senior? Melihat kakak senior mereka menyebabkan kakak senior mereka pingsan, murid-murid ini bertanya dengan bingung. Oh, jika aku membunuh kalian sebelum dia, itu akan menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Dia menjawab dengan tenang. Apa maksudmu, kakak senior? Semua wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Namun, mereka semua tiba-tiba terjatuh ke tanah, menggeliat seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuh mereka. Iblis kuno besar telah menaklukkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki niat membunuh yang tak tertandingi. Oleh karena itu, emosi negatif yang dimilikinya terlalu berlebihan. Alasan kenapa aku membawa kalian ke sini adalah agar aku bisa menemukan rumah bagi hal-hal negatif ini, emosi. He Yuhan melanjutkan dengan dingin. Kakak senior, kamu, para murid tidak percaya. Tapi, jangan salahkan aku juga. Aku tidak memaksa kalian untuk datang. Semua ini sudah ditakdirkan oleh surga. He Yuhan tidak memiliki emosi sama sekali. Dengan jentikan jarinya, esensi darah kemudian memantul ke tubuh Xia Yutian. Ah, kakak senior, kamu. Bahkan sebelum murid-murid ini selesai, kabut hitam meledak saat paku hitam pekat seperti tulang menonjol keluar dari seluruh tubuh mereka. Sudah waktunya untuk mengirim kalian pergi. Jika aku membiarkanmu melanjutkan, kamu akan membawa kerugian pada dunia ini. Tanpa ragu-ragu, He Yuhan menebas semua murid yang baru saja berubah menjadi monster dengan bersih. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah kejutan muncul di tanah. Wajah He Yuhan berubah. Sepertinya kamu belum dibekukan oleh kematian. Bahkan, kamu bahkan terlahir kembali melalui kematian.
Kamu memang tidak disebut iblis kuno yang besar tanpa alasan. Sepertinya kamu sudah merencanakan semua ini. Bahkan aku pun tertipu olehnya. Anda, He Yuhan melihat ke setengah kepala yang menonjol keluar dari tanah. Saat ini, mata ungu itu bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Tetapi 10.000 tahun telah berlalu. Karena kamu telah terjatuh, maka kamu harus terus melanjutkannya dengan patuh. Jangan berpikir untuk keluar kalau begitu. Wajah He Yuhan berubah lagi saat dua sinar pelangi muncul dari telapak tangannya, mencoba menekan iblis kuno besar itu. Tiba-tiba, semburan cahaya terang keluar dari mata ungu itu, menghancurkan seluruh sinar pelangi. He Yuhan terhuyung mundur beberapa langkah dengan ekspresi tidak percaya, bagaimana bisa? Oh, kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri sekarang, dan kamu berpikir untuk menindasku. Ketahuilah tempatmu, bodoh. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar di kehampaan. Kawasan iblis kuno mulai berguncang saat tanah runtuh, meruntuhkan bangunan di dekatnya. He Yuhan berdiri di sana ragu-ragu. Akhirnya, dia menangkap Xia Yutian dan menerobos kehampaan, melarikan diri dari tempat ini. Kepala yang terkubur di dalam tanah menjulur terus-menerus. Akhirnya, sebuah kepala raksasa muncul, memandang rendah seluruh dunia dengan jijik. GRAWRH. Setan kuno yang besar itu menggeram dengan keras. Membuka mulut besarnya, aura busuk di sekitarnya disedot oleh kekuatan tak kasat mata yang kuat di dalamnya. Monster-monster yang berkeliaran di tempat iblis kuno memekik tajam sebelum berubah menjadi aura busuk, dan tersedot ke dalam iblis besar itu sama sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan tempat ini? Beberapa murid yang sedang berlatih di tempat itu tampak tercengang saat merasakan getaran tersebut, bertanya-tanya apa yang terjadi. Ah, jangan bunuh aku. Seorang murid yang dikalahkan oleh monster kini menutupi kepalanya dan gemetar ketakutan sambil berteriak ketakutan. Tapi saat dia membuka matanya dengan lembut, dia menemukan monster itu berubah menjadi aura busuk dan melayang ke kejauhan. Murid sekte yang berada di luar tempat setan kuno saat ini pucat karena ketakutan. Aura busuk di tempat terlarang sepertinya berkurang dengan cepat. Di saat yang sama, sepertinya ada pusaran yang menyedot aura ini dari tengah tempat itu. Elder, apa yang terjadi? Masih ada murid di dalam sana. Yah, jika kamu bertanya padaku, lalu siapa yang harus aku tanyakan? Tempat iblis kuno sudah ada sejak lama, tapi hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Para tetua sekte sedang gelisah saat ini. Mereka tidak tahu hal menakutkan apa yang sedang terjadi di dalam sana saat ini. Kalian cepatlah pergi. Iblis kuno besar di dalam telah bangkit kembali. Satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk membunuh makhluk itu adalah jika kita mengumpulkan semua tokoh dikdaya terkuat di benua Dongling. Menyeret Xia Yutian bersamanya, He Yuhan tiba-tiba muncul di langit dan menyampaikan peringatan ini kepada orang-orang di bawah. Xia Yutian, He Yuhan. Apa kabar kalian? Para tetua sekte memandang keduanya dengan kaget. Bukankah kedua murid ini juga berada di dalam sekarang? Dan keduanya hanyalah makhluk surgawi yang lebih rendah. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan? Cepat pergi jika kalian tidak ingin menyia-nyiakan hidup kalian di sini. Setan kuno besar ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian tangani. Melihat ke kejauhan, wajah He Yuhan muram. Dia kemudian menghilang ke dalam kehampaan sekali lagi, tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Elder, bagaimana kabar kedua murid itu? Lupakan saja sekarang. Ayo pergi dulu. Tapi bagaimana dengan para murid di dalam? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kita terlihat seperti tandingan iblis kuno besar? Memikirkan bahwa rumor selama ini memang nyata. Kamar rahasia 7 orang suci. Saat iblis kuno besar dihidupkan kembali, Lin Fan merasakan aura gila ini meledak. Ini adalah aura yang mengejutkan untuk ditahan. Sialan, kenapa ada orang-orang sesat berdarah dimanapun yang mulia muncul? Ciki, jangan main lagi. Waktunya kembali. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan Ciki dan anjing hitam itu di gudangnya. Aura ini jauh dari normal. Bahkan yang mulia mungkin tidak mampu menghadapinya. Bab 365, Kehendak Pertarungan yang Tak Tertandingi. Orang ini, ketika Lin Fan keluar dari ruang rahasia, dia menyadari bahwa tempat iblis kuno tidak lagi seperti sebelumnya.
Aura busuk sudah tidak ada lagi. Di saat yang sama, semua rumah bobrok berubah menjadi debu. Tanahnya retak lebar, seolah-olah ada yang merobeknya. Tanah terlarang Ancient Demon Grounds telah lenyap sepenuhnya. Mengaum, raungan kebencian yang tak terbatas meraung melintasi langit, mengguncang seluruh dunia hingga ke intinya. Benda apa ini? Lin Fan berdiri di sepetak tanah tandus, memandangi beberapa sosok besar yang menjulang seperti puncak gunung. Ada 2 tanduk ungu yang tumbuh di kepalanya. Di tubuhnya ada bercak sisik. Setiap skala seperti puncak gunung tersendiri, hitam pekat dan tajam. Lengan kasar itu seperti pilar yang menopang langit. Ada simbol dan rune misterius yang terukir di atasnya. Sebuah rantai raksasa terseret di tanah, seolah-olah ini adalah iblis yang baru saja merangkak keluar dari neraka. Tapi hal yang menyebabkan Lin Fan merasa tidak senang adalah ini. Beraninya makhluk raksasa ini berdiri telanjang bulat di antara langit dan bumi. Dampak apa yang akan ditimbulkan pada siapapun yang melihat hal ini? Aneh, kalau dipikir-pikir, ia tidak punya rantai jalur jaringan energi. Menggunakan sistem untuk memeriksa, Lin Fan tidak dapat menemukan rantai saluran jaringan energi pada orang ini. Mungkinkah mereka tidak muncul di sistem? Tapi aura ini menyebabkan Lin Fan ragu. Langit diwarnai merah seperti darah. Dengan niat bertarung yang tak tertandingi, aura bangsawan meresap ke udara, menyebabkan hati semua orang merasa tertekan. Kecuali, semua itu nyata. Tempat setan kuno benar-benar tempat di mana iblis kuno yang besar telah jatuh. Dan, mungkinkah ini yang disebut iblis kuno yang besar? Lin Fan tidak terlalu yakin dengan faktanya, jadi dia tidak cepat menyerang juga. Aku Yao Huangtian. Aku ingin berperang melawan orang-orang kuno sekali lagi. Raungan buas menyebar ke seluruh tempat. Kebenciannya yang tak terbatas menyebar ke seluruh tempat, menyebabkan semua orang merinding. Bahkan saat dia berdiri di tempat yang cukup jauh ini, jubah Lin Fan terangkat dan terombang-ambing karena gelombang kejut. Mata ungu Yao Huangtian bersinar karena amarah yang tak terbatas. Setiap langkah yang diambilnya berjarak beberapa ribu kaki. Baginya, Lin Fan tampak seperti seekor semut, sesuatu yang tidak bisa dia perhatikan. Meskipun aku tidak tahu kamu ini siapa, tapi pastinya tidak mungkin kamu bisa berjalan begitu saja melewati milikmu yang sesungguhnya. Lin Fan berpikir di kepalanya. Setelah itu, dia mengikuti langkah Yao Huangtian. Cepat lari. Itu terlalu menakutkan. Apakah ini iblis kuno yang besar? Hanya tubuh itu saja yang menyebabkan seseorang merasa terlalu takut untuk menolaknya. Bukankah iblis kuno yang besar itu sudah lama mati? Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Ya ampun, langit sedang berubah. Lin Fan melihat beberapa murid sekte yang sedang berlatih di tempat terlarang sebelumnya, dan bergegas menyusul mereka. Katakan, siapa orang itu? Seperti hantu, Lin Fan muncul tepat di hadapan orang itu, menakuti pihak lain. Namun ketika dia menyadari bahwa itu adalah manusia, dia menghela nafas lega. Cepat lari, itu iblis kuno yang besar. Tidak ada yang bisa melawannya. Orang yang dihentikan oleh Lin Fan berseru keras seolah-olah dia sedang shock. Dia kemudian melepaskan diri dari genggaman Lin Fan dan lari ke kejauhan bersama sektenya. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di benak Lin Fan. Atau lebih tepatnya, suara itu menembus langit itu sendiri. Iblis kuno besar di tanah iblis kuno telah bangkit kembali. Seluruh benua Dongling harus bersatu melawannya atau menghadapi kehancuran total. Lin Fan mengangkat kepalanya ke langit dengan bingung. Dan tentang apa semua ini? Kenapa surga berbicara? Dan saat Lin Fan sibuk memikirkan hal ini, setiap sekte di benua Dongling juga mendengar berita menakutkan ini. Sekte kemuliaan. Ini adalah suara dari surga. Tidak kusangka bahwa iblis kuno besar dari tempat iblis kuno akan bangkit kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kumpulkan setiap murid yang memiliki tingkat kultivasi surgawi yang lebih tinggi dan lebih tinggi untuk mengikutiku. Setelah mendengar suara ini, Grandmaster Yan segera mengirimkan perintah. Masalah sebesar ini yang menyangkut seluruh benua Dongling jelas jauh dari kata biasa. Meskipun dia tidak menyaksikannya sendiri, tercatat dalam catatan Sekte Kemuliaan bahwa kekuatan iblis kuno yang besar itu luar biasa hebatnya. Sekte Fengtian, Sekte Suanyang, Sekte Tai, Sekte Jiutian, Sekte Sembilan Surga,
Satu demi satu, sekte di benua Dongling mulai bergerak. Sekte-sekte besar pernah membuat kesepakatan bahwa jika saatnya tiba ketika benua Dongling berada dalam bahaya, mereka akan melepaskan pertengkaran apapun yang pernah mereka alami. Dan kelihatannya, suara surga ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Bagi sekte-sekte ini adalah pertempuran yang hanya dapat diikuti oleh murid-murid dengan basis budidaya surgawi yang lebih tinggi dan di atasnya. Murid lain manapun mungkin hanya akan menjadi umpan meriam. Lin Fan memandangi bongkahan batu besar itu, Yao Huangtian. Benar-benar nama yang sombong. Dan kau juga iblis kuno yang besar. Sepertinya aku harus memberikan nama yang bagus padamu. Mengikuti di belakang iblis kuno besar sepanjang jalan, Lin Fan hanya ingin memahami situasi mengenai iblis kuno besar ini dengan jelas. Sepanjang jalan, dia juga memahami sesuatu. Iblis kuno yang besar ini kuat, dan kekuatannya jauh lebih unggul dibandingkan dengan Kaisar Iblis Darah dan sejenisnya. Kemanapun ia lewat, rumput tidak tumbuh, sungai berhenti mengalir, gunung-gunung runtuh rata. Bahkan beberapa binatang yang terlalu ganas akan hancur menjadi debu hanya dengan tekanannya saja. Di suatu tempat di benua Dongling, riak muncul di kehampaan yang damai saat dua sosok tiba-tiba keluar dari sana. Wajah He Yuhan muram. Dia telah melakukan kesalahan besar kali ini. Demi mendapatkan darah esensi Dewa Iblis, dia secara tidak sengaja membangunkan iblis kuno besar. Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh iblis kuno besar. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal ini. Hais, jika ini terjadi di masa lalu, aku masih bisa menekan iblis ini. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Menatap ke langit, He Yuhan menghela nafas panjang. Dia kemudian menatap Xia Yutian, yang masih pingsan, dengan mata penuh tekad. Setidaknya masih ada secercah harapan. Saat itu, Xia Yutian bangun. Yuhan, aku di mana? Pikiran Xia Yutian bingung, seolah dia hampir tidak dapat mengingat beberapa hal. Tidak apa-apa, saudara Xia. Bisakah kamu merasakan energi garis keturunan yang mengalir di seluruh tubuhmu? He Yuhan tersenyum padanya. Xia Yutian memandang He Yuhan saat dia secara bertahap merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya. Yuhan, aku merasakan kekuatan aneh mengalir di sekujur tubuhku. Mendengar ini, He Yuhan tersenyum lembut dan meletakkan telapak tangannya di bahunya, tentu saja. Ini. Tiba-tiba, sebelum dia bisa melanjutkan, wajahnya tiba-tiba berubah saat dia menggenggam tinjunya erat-erat. Tidak disangka ini hanya sepertiga dari garis darah Dewa Iblis. Yuhan, ada apa? Xia Yutian bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, saudara Xia. Kita kehabisan waktu. Ayo kita pergi ke tempat berikutnya. Berdiri, He Yuhan menatap ke langit yang jauh. Meskipun jaraknya cukup jauh dari tempat terlarang dan segalanya tampak damai, di mata He Yuhan, langit dipenuhi dengan energi iblis. Tapi, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Apapun yang dia lakukan, dia harus mengingat gambaran yang lebih besar. Dia hanya bisa berharap sekte besar itu mampu menyegel iblis kuno besar. Bab 366, Menembak Kotoran dan Kencing. Menghadapi iblis kuno besar prasejarah ini, Lin Fan merasa sedikit khawatir, tidak tahu bagaimana dia harus menghadapinya. Dari sisiknya yang berwarna hitam pekat, sepertinya ia memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Meskipun iblis kuno besar ini memiliki kebiasaan buruk yaitu berlarian telanjang, beberapa tempat di tubuhnya dijaga dengan cukup baik. Wajahnya yang perkasa dan menyedihkan itu menyebabkan semua orang merasakan perasaan tercekik di hati mereka. Melekat, dentang, rantai yang diseret meluncur melintasi lantai, mengeluarkan suara pukat saat bumi di bawahnya terbelah. Setiap langkah yang diambil iblis kuno besar itu, bumi beresonansi dengan getaran, seolah-olah mengiringi tempo tubuh raksasa itu. Setiap tempat yang dia lewati, kehidupan tidak ada lagi. Bahkan sampai sekarang, Lin Fan tidak tahu apa yang sedang dilakukan iblis kuno besar ini. Apakah dia bertekad hanya berjalan-jalan tanpa tujuan? Tidak ada tanda-tanda rantai jalur jaringan energi yang terlihat. Jadi, bagaimana kondisi kultivasinya? Dan saat itu, iblis kuno yang besar itu mulai melaju kencang, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Meskipun dia bingung,
Lin Fan mau tidak mau mempercepatnya. Tidak baik. Ketika Lin Fan melihat ke kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Itu adalah kota kekaisaran. Itu adalah target iblis kuno yang besar. Kota kekaisaran. Saat ini, semua penghuni di dalamnya menjalani kehidupan mereka yang santai dan damai. Ledakan, ledakan. Tanah mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Tanahnya bergetar. Mungkinkah itu gempa bumi? Ah, apa itu di kejauhan? Sosok hitam apa itu? Semua penduduk di kota kekaisaran mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Yang mereka lihat hanyalah sosok hitam, yang sangat besar hingga menutupi hampir seluruh langit saat menuju ke arah mereka. Meski warga tersebut tidak tahu apa itu, mereka merasakan firasat buruk di hati mereka. Semakin dekat sosok hitam itu, semakin banyak orang yang berteriak. Itu iblis. Iblis datang mencari kita. ... Raja kota kekaisaran mengumpulkan semua pasukan dan kudanya. Melihat sosok hitam yang menuju ke arah mereka, wajahnya muram dan serius. Beberapa kota kekaisaran yang lebih besar akan memiliki pelatih delegasi. Ketika kota kekaisaran menghadapi bahaya, para delegasi ini akan melangkah maju untuk membantu menjaga kota meskipun mereka memiliki keberatan. Hati seorang seniman bela diri yang saleh selalu tertuju pada warga yang tidak bersalah. Ada banyak sekali delegasi yang seperti ini. Apa itu? Seorang delegasi surgawi yang lebih rendah bertanya dengan ekspresi serius. Meski jaraknya cukup jauh, aura represif itu menghantam hati mereka seperti gunung. Benua Dongling, apa yang terjadi padamu? Mengapa semua kejadian aneh dan masif ini terjadi terus-menerus dalam 100 tahun ini? Delegasi lain bertanya dengan tatapan prihatin. Aku akan pergi untuk melihatnya. Seorang delegasi meluncur melintasi langit menuju iblis kuno yang besar. ... Lin Fan ragu-ragu saat ini. Haruskah dia mencoba menarik perhatian iblis itu? Tapi saat itu, seberkas cahaya melintas dari kejauhan. Dan target dari seberkas cahaya ini adalah iblis kuno yang besar. Delegasi tersebut sangat berhati-hati. Namun, ketika kabut busuk menghilang dan dia melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, delegasi itu benar-benar takut dengan ciri-ciri iblis kuno yang besar. Tidak baik. Tiba-tiba, ledakan sonik meledak di langit saat sebuah tangan besar meraih delegasi tersebut. Segera, delegasi tersebut bergegas membuang semua barang yang dimilikinya, membiarkan energi sejati dari tubuhnya meledak hingga batas tertentu. Namun di bawah tangan besar itu, semuanya hancur tanpa satupun goresan. Kamu berani mengganggu aku? Suara iblis kuno yang besar itu menggelegar, menggunakan dua jari untuk memegang kepala delegasi. Ahahaha. Delegasi itu berteriak sekuat tenaga. Teriakan tragis terdengar di seluruh langit. Iblis kuno yang besar itu menarik napas lembut. Seketika itu juga, tubuh delegasi itu layu hingga kering. Mayat yang keriput hanya tinggal tulang dan kulit. HMPH, lemah. Dengan itu, iblis kuno yang besar melemparkan tubuh semut ini jauh ke kejauhan. Astaga, bukankah itu terlalu dikuasai? Menghisap jiwa dan darah esensi seseorang. Lin Fan telah memperhatikan iblis ini dengan cermat. Tidak disangka itu berbahaya. Sepertinya iblis kuno besar itu baru saja mencari manusia. Menunggu di kota kekaisaran dengan gugup, semua orang terkejut saat melihat mayat dilemparkan ke wajah mereka. Dan ketika mayat itu mendarat di tanah, mereka semakin ngeri saat melihat pakaiannya. Itu adalah saudara Yang. Seorang delegasi berseru tak percaya. Saudara Yang adalah makhluk surgawi tingkat rendah yang berkultivasi penuh. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat tertinggi, makhluk surgawi yang lebih tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepanikan langsung menyebar di antara kerumunan. Tiba-tiba, raungan iblis terdengar dari kejauhan, menggetarkan hati semua orang. Itu adalah suara yang dikeluarkan oleh iblis kuno besar. Raja, ayo pergi. Kita jelas bukan tandingan hal itu. Seorang delegasi berseru. Lalu apa yang akan dilakukan warga negaraku? Raja, jika kita tetap tinggal di sini, satu-satunya hal yang menunggu kita adalah kematian. Suara misterius tadi yang menyebar ke seluruh benua Dongling. Ini pasti iblis kuno besar yang dibicarakan. Pada saat ini,
seorang delegasi yang telah mengamati dari kejauhan dengan tajam menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Dia sudah ada di sini. Saat semua orang mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Bagaimana dia bisa secepat ini? Namun ketika mereka melihat ke kejauhan, mereka menyadari bahwa sosok yang menjulang tinggi itu sudah berdiri tepat di depan tembok kota mereka. Lin Fan memperhatikan semuanya. Kota kekaisaran yang megah dengan segala liku-likunya tampak tak terbatas. Tempat ini setidaknya harus memiliki populasi beberapa miliar. Tapi dengan sekali isapan, iblis kuno besar ini seharusnya bisa menyedot seluruh jiwa dan darah esensi mereka dengan bersih. Cek, sekarang situasinya seperti ini, bagaimana bisa Yang Mulia bertindak dengan omong kosong lagi? Melayang di langit, wajah Lin Fan sedih karena dilema. Dia menggigit bibirnya, cek. *CKIT. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan beberapa miliar orang ini mati tanpa alasan sama sekali. Saat kota kekaisaran berada dalam keadaan hiruk-pikuk, sebuah suara menggema di langit dan bumi. Peserta pameran, sebaiknya kau menoleh ke arah Yang Mulia. Menyalurkan energi sejatinya, Lin Fan memperkuat suaranya. Hah! Setan kuno yang besar berteriak dengan marah. Seolah-olah seekor semut kurang ajar yang sedang mendekati kematian telah mengirimkan dirinya ke depan pintu rumahnya, menyebabkan dia merasa sangat tidak senang. Dan saat iblis kuno besar itu menoleh, beberapa aura pedang ditembakkan dari Lin Fan ke mata iblis kuno yang besar itu. Ding, ding, cek, sangat sulit, bahkan menyerang titik rapuh mata iblis kuno besar ini, aura pedang Lin Fan yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Ini, peserta pameran, pegang telapak tanganmu dengan sungguh-sungguh. Menamparkan dengan telapak tangan kanannya, serangan telapak tangan dengan kekuatan tak terbatas menghantam dari surga, mendatangkan malapetaka pada segalanya. Tapi Lin Fan tidak bisa mempercayainya. Tinju yang belum pernah hilang sebelumnya ini akhirnya menemui benturan yang menghantam iblis kuno besar ini. Kekuatan hebat yang menyebabkan semua orang menggigil tidak memiliki dampak apapun. Ledakan. Saat tamparan itu mendarat di kepala iblis kuno yang besar itu, semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Lin Fan. Sesuai ekspektasinya, kepala iblis kuno yang besar itu seharusnya terbelah menjadi dua seperti semangka. Tapi iblis kuno besar itu hanya mengangkat bahunya, mengibaskannya dan menatap Lin Fan dengan tatapan maut yang penuh dendam. Astaga, ini buruk. Melihat pemandangan di hadapannya, Lin Fan merasa ingin putus asa. Tapi ini bukan saatnya untuk goyah. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Lin Fan mengulurkan tangan lainnya dan mengarahkan dua jari secara bersamaan ke arah iblis itu. Dia kemudian berteriak dengan suara yang kuat. Iblis kecil, jika kamu punya nyali, bertarunglah dengan milikmu benar-benar selama 300 putaran. Milikmu benar-benar pasti akan memukulmu begitu keras sehingga kotoran dan kencingmu akan keluar bersamaan. Kamu harus pergi dari sini dalam keadaan lumpuh. Beranikah kamu melakukannya? Menerima tantangan itu? Semut, iblis kuno yang besar itu benar-benar gusar saat ini. Dengan suara gemuruh yang besar, rantai yang dia pukat terayun di udara dan menyerang Lin Fan. Saat Lin Fan melihat ini, bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya. Kekosongan itu terbelah hanya karena ayunan rantai saja. Dengan itu, Lin Fan segera berbalik dan berlari. Tapi saat dia berlari, dia menghujani hinaan di saat yang bersamaan. Iblis kuno sebesar apa? Di mata Yang Mulia, Anda tidak lebih dari tumpukan kotoran anjing. Jika Anda punya nyali, ikuti Yang Mulia. Yang Mulia akan mengajari Anda cara menjadi iblis. Kamu sial. Beraninya kamu menghina aku, kamu semut BRAZEN. Melihat iblis kuno besar yang mengejar pria misterius itu, semua orang di kota kekaisaran tidak bisa menahan nafas lega. Tidak disangka aku, Zhong Han, dapatkah dia menyaksikan seorang pria yang tidak gemetar ketakutan di depan iblis kuno besar dalam kehidupan ini? Seorang delegasi bergumam ketika dia melihat dirajam di kejauhan. Banyak delegasi lainnya mengangguk setuju, terkesan dengan pria ini. Namun mereka tidak tahu bahwa bagi Lin Fan, ini adalah awal dari peristiwa yang sangat mengerikan. Bab 367, apakah Anda berani memberi saya beberapa menit? Ledakan, bumi beriak, dan tanah runtuh, sementara kekuatan besar meletus dari belakang Lin Fan.
Setelah menunjukkan omong kosong yang sempurna, Lin Fan sekarang dikejar oleh iblis kuno yang besar. Iblis kecil, jangan berani-beraninya kurang ajar. Lin Fan telah benar-benar merasakan betapa kuatnya iblis kuno besar ini. Meskipun iblis kuno besar itu tidak memiliki rantai jaringan energi apapun, tingkat kekuatannya masih sangat menantang surga. Syukurlah iblis kuno besar ini tidak memiliki rantai jaringan energi juga. Kalau tidak, pertarungan apa yang harus dilakukan? Lin Fan mungkin saja menyerah saat itu juga. Tapi tetap saja, Lin Fan menyesali kenyataan bahwa bahkan lengan abadi miliknya yang tak terkalahkan pun tidak sebanding dengan iblis besar kuno itu. Tapi ini masih bukan alasan untuk menyebut lengan abadi itu lemah. Bagaimanapun, lengan abadi ini hanyalah sebuah lengan dibandingkan dengan iblis kuno besar yang merupakan satu kesatuan. Iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6, ganggu dia. Muncul di langit, demon langit tanpa wajah melayang dengan gesit, menebas ke arah iblis kuno yang besar. Namun saat iblis langit tanpa wajah mendekati iblis besar kuno itu, sebuah pertarungan tak kasat mata akan mencabik-cabik iblis langit tanpa wajah seperti mesin penghancur. Menakutkan. Ini sangat mengerikan. Tak disangka demon langit tak berwajah yang perkasa akan hancur bahkan tanpa menyentuh pihak lain. Sepertinya iblis kuno yang besar itu memang penguasa iblis. Pertarungan itu sendiri adalah mesin pembunuh yang tidak mengizinkan siapapun mendekatinya. Tidak baik. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan energi dahsyat mengalir ke arahnya dari belakang. Dengan serangan telapak tangan, energi iblis kuno yang besar sepertinya telah menembus seluruh dunia menuju Lin Fan. Jangan berani-beraninya berlebihan. Sambil berteriak, Lin Fan berbalik dan memblokir dengan kedua tangannya. Bam! Kekuatan besar mengalir melalui tubuh Lin Fan saat energi yang tak terhentikan ini melonjak ke seluruh tubuhnya. Ledakan! Sialan! Dia benar-benar melakukannya. Seperti peluru, tubuh Lin Fan menembus puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya terkubur jauh di dalamnya. URGH. Dia menyeka darah yang muncrat dari sisi mulutnya. Semua tulang di tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi debu. Bloodsi mulai berputar dan bekerja keras untuk memperbaiki luka-luka ini. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 600 juta. Lin Fan sudah memperkirakan lonjakan poin pengalaman ini, tapi tetap saja, dia tahu bahwa dia tidak bisa menerima pukulan seperti ini sesuka hatinya. Ledakan. Sebuah ledakan raksasa meledak saat tubuh besar iblis kuno itu mendarat di antara pegunungan. Kekuatan yang sangat besar ini menyebabkan semua gunung di dekatnya hancur menjadi debu. Diam-diam, Lin Fan memasuki mode siluman. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menggunakan skill ini. Tapi sayang sekali bahkan Lin Fan tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan iblis kuno besar ini. Mengambang di langit di atas lembah pegunungan, dia menatap iblis kuno besar yang sedang sibuk mencarinya dan menyeringai. Sepertinya dia benar-benar melakukan kesalahan besar kali ini. Baginya, pergi sekarang tanpa memikirkan apapun adalah tugas sederhana yang harus dilakukan. Tapi poin utamanya adalah, jika dia pergi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh oleh iblis kuno besar ini sebagai balasannya. Setelah menghancurkan semua gunung di dekatnya, iblis kuno besar itu berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, agak bingung atas hilangnya semut itu. Haruskah dia menggunakan 95 batu bata legendaris untuk memukul kepalanya dengan baik? Yah, tidak ada salahnya mencobanya, bukan? Lin Fan kemudian mengeluarkan senjata legendaris dan merangkak menuju iblis kuno yang besar. Sudah lama sekali sejak Lin Fan menggunakan serangan diam-diam. Namun tetap saja, dia tidak bisa memungkiri efisiensinya. Melihat kepala iblis kuno besar yang terbuka lebar dan tak berdaya di hadapannya, jantung Lin Fan berdetak kencang. Iblis kecil, hari ini, Yang Mulia akan memberitahumu kekuatan batu bata. Lin Fan tidak berani melakukan gerakan besar apapun. Bahkan ketika dia sedang merayap, dia mengambil langkah perlahan dan hati-hati. Lin Fan tidak tahu betapa sensitifnya iblis kuno besar ini. Jika ada pergerakan besar, dia mungkin akan disiagakan melalui gerakan angin. Adapun memasukkan orang ini ke dalam penciuman langit dan bumi, itu adalah pemikiran yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Jika dia ingin melakukan itu, dia harus memasuki smelt dengan benda ini. Tapi masuk adalah satu hal.
Keluar, itu mungkin mustahil. Dan bahkan jika mereka ingin berkompetisi dalam menoleransi bau seperti sebelumnya, ada kondisi fisik tubuh yang perlu dipertimbangkan. Lin Fan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa bertahan lebih lama dari iblis kuno besar ini. Saat dia mendekati iblis kuno besar itu, mata Lin Fan berkilat dingin. 95 batu bata legendaris di tangannya menghantam bagian belakang kepala iblis itu dengan keras. Tapi tiba-tiba, Lin Fan merasakan aura kematian menembaki dirinya. Tidak baik, dia segera berlari mundur, melihat pemandangan di depannya dengan hati-hati. Memang benar, iblis kuno yang besar ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika saja dia sedikit ragu-ragu beberapa saat sebelumnya, dia pasti sudah mati saat ini, tertusuk oleh duri yang tiba-tiba mencuat dari belakang kepala iblis itu. Semut, kamu berani mencoba menyerangku secara diam-diam. Itu pasti layak untuk mati. Iblis itu tiba-tiba berbalik, mata ungunya menatap Lin Fan yang melayang di udara saat dia mengeluarkan geraman jahat. Jangan berani-beraninya kamu bersikap kurang ajar. Semut di sini, semut di sana. Oh, bagaimana kalau kamu lihat betapa kuatnya dirimu. Sudah sekian lama mengejar milikmu, namun milikmu masih hidup dan sehat di sini. Dan kamu bangga dengan itu. Lin Fan menunjuk ke hidung iblis kuno yang besar itu dan menyerang. Benda ini terlalu hebat. Tidak disangka bahkan serangan diam-diamnya akan gagal. Perbedaan kondisi budidaya mereka terlalu besar. Dia pasti ketahuan saat dia menyerang. Apakah kamu berani berdiri di sini selama beberapa menit untuk menunggu Yang Mulia menggunakan keahlian pamungkasku dan menghajarmu? Jangan bilang kamu tidak berani melakukannya. Lin Fan langsung berkomentar. Sejak dia datang ke dunia ini, Lin Fan menemukan bahwa ada sejumlah orang dengan masalah mental dan IQ rendah. Ternyata, ada orang yang lebih rendah dari yang lain. Mengingat kembali dua kakak laki-laki tercintanya yang telah meninggal, mereka sebenarnya tidak memiliki IQ setinggi itu. Jika IQ mereka lebih tinggi, mereka akan menyadari arti, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Namun terhadap IQ-nya sendiri, Lin Fan menemukan bahwa IQ-nya terkadang normal dan cukup rendah pada saat lain. Misalnya, saat dia bersama dua kakak senior tercintanya, ternyata IQ-nya juga lebih rendah. Kalau tidak, dia tidak akan memendam pikiran untuk tetap tinggal menemani mereka di Saint Devil Sect. Haha, aku telah memperjuangkan seluruh alam semesta, berjuang melawan setiap bagian dari langit dan bumi. Tidak ada apapun di dunia ini yang aku takuti. Sekarang aku berdiri di sini, aku ingin melihat seperti apa semut itu. Anda dapat melakukan. Iblis kuno yang besar itu berteriak dengan jijik. Dia ingin menghancurkan semut ini dengan satu kepalan tangan, tetapi ternyata semut ini berani mengejeknya. Tak tertahankan. Tubuh besar itu mengesankan dengan kemauan bertarung yang melonjak ke langit. Dia seperti dewa perang yang melangkahi orang lain. Bagus. Milikmu benar-benar memberimu rasa hormat bahwa setidaknya kamu adalah seorang laki-laki. Mengangguk kepalanya, Lin Fan bertepuk tangan saat Donger Abadi muncul di langit. Lin Fan melayang di atas Donger Abadi. Memfokuskan wajahnya, nyala api muncul di telapak tangan kanannya. Pilstrudot muncul saat dia melemparkan sejumlah besar ramuan ke dalamnya. Tiba-tiba, Bigras menembak satu persatu ke dalam Donger Abadi. Donger Abadi tersentak tanpa henti. Dengan cahaya putih yang meletus, beberapa miniatur Donger Abadi muncul di langit. Kalian semua, jadilah gila. Dengan jentikan jubahnya, Lin Fan melemparkan gelombang Bigras lainnya ke langit yang kemudian diserap oleh miniatur Donger Abadi itu. Saat ini, Lin Fan dianggap telah membuang segalanya. Saat mini Donger itu menyebarkan kekuatan mereka ke arah Donger Abadi, Lin Fan juga tidak beristirahat. Dengan tendangan penghancur asal sejati, dia menendang Donger Abadi dengan kasar. Oh, tapi ini belum berakhir. Membelah. Tiba-tiba, energi sejati Lin Fan meledak saat Lin Fan yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari energi sejati muncul di depan semua mini Donger. Setelah ini, semua Lin Fans ini memberikan tendangan yang bagus kepada mini Donger tersebut. Bam! Aura tak terbatas melesat ke seluruh langit. Haha, bagaimana sekarang? Apakah kamu berani mengambilnya? Lin Fan tertawa terbahak-bahak pada iblis itu. Apa yang aku takutkan? Dengan mulutku, aku akan menelan semua yang ada di dunia ini.
Wajah iblis kuno yang besar itu tenang saat dia membuka mulut besar itu. Energi iblis berkumpul di mulutnya seolah-olah mereka menyedot segala sesuatu di dunia ini. Melihatnya, Lin Fan tercengang. Orang ini, bagaimana dia bisa melakukan ini? Tidak disangka dia ingin semuanya masuk ke dalam mulutnya. Bab 368, bertarung jika kamu marah, siapa takut pada siapa? Saat ini, Donger Abadi memiliki kekuatan yang belum pernah dirasakan Lin Fan sebelumnya. Namun meski begitu, dia tidak terlalu yakin bahwa itu sudah cukup. Terlalu tenang. Wajah iblis kuno yang besar itu terlalu tenang. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya alasan kenapa dia bisa setenang ini pasti karena dia tidak bisa diganggu sama sekali. Tapi tidak peduli apa, ini adalah langkah terkuat yang bisa dilakukan Lin Fan saat ini. Jika ini gagal, maka dia benar-benar kehabisan pilihan. Semut, apakah ini jurus terkuatmu? Meskipun aura yang dipancarkan lumayan bagus, itu masih jauh dari cukup. Aku adalah penguasa yang telah menaklukkan zaman kuno. Aku akan memenuhi apa yang telah aku janjikan, sehingga kamu bisa mati tanpa harapan tersisa. Setan kuno yang besar memandang ke langit. Wajahnya arogan, tanpa sedikit pun rasa takut. Meskipun Lin Fan tidak bereaksi, dia dipenuhi amarah terhadap kelancangan iblis kuno besar ini. Orang ini terlalu sombong. Beraninya dia menjadi lebih sombong daripada yang mulia berkali-kali. Bahkan jika dia bukan tandingan orang ini, Lin Fan harus memberinya pelajaran yang baik. Donger Abadi masih menyalurkan. Energi yang berputar saat ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Lin Fan. Bahkan lengan abadi mungkin tidak mampu menahan tembakan yang akan datang ini. Saat ini, Lin Fan telah memanfaatkan Bigra semaksimal mungkin. Ditambah dengan Donger Abadi, kekuatan yang bisa meletus darinya pastinya tidak terbatas. Ambil keterampilan pamungkas milikmu. Menembak. Muncrat. Langit dan bumi bergetar ketika seberkas cahaya putih tebal keluar dari pintu masuk Donger Abadi. Sinar cahaya putih ini menembus lapisan demi lapisan kehampaan, menyebabkan seluruh langit bergetar tanpa henti. Ini adalah langkah terkuat yang bisa dihasilkan Lin Fan saat ini. Sebuah langkah dahsyat yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Lin Fan memandangi iblis kuno yang besar itu. Dia harus melihat bagaimana iblis ini akan memblokir ini. Meskipun Donger Abadi tidak begitu bagus, kekuatan yang bisa diberikannya jelas merupakan sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Asal-usul kehidupan. Ini adalah sesuatu yang bukan lelucon. Semut memang seekor semut. Hanya dengan kekuatan sebesar ini, kamu berani memprovokasiku. Kalau bukan karena hibernasi puluhan ribu tahun yang membuatku kehilangan sebagian besar kekuatanku, aku bisa membongkarnya, energi sebesar ini hanya dengan satu embusan napas. Melihat tembakan putih itu, iblis kuno yang besar itu tidak panik sedikit pun. Dia sangat tenang. Mengaum, mengeluarkan suara gemuruh liar, semua sisik hitam di tubuhnya bersinar terang. Tampaknya mulai hidup, simbol dan tanda rahasia di lengannya mengeluarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Membuka jari-jarinya yang setajam silet, sisik-sisik hitam yang luar biasa itu mulai melapisi telapak tangannya. Menamparkan, dia menangkap seluruh tembakan putih dengan telapak tangannya. Melihat ini, hati Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk melompat kegirangan. Di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Jika itu benar-benar seperti yang dia sebutkan sendiri dan iblis kuno besar ini menelan seluruh tembakan hanya dengan satu nafas atau mulutnya, maka Lin Fan tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan iblis ini. Tapi dari kelihatannya, iblis kuno besar ini hanya tampil kuat. Akhirnya, dia harus mengeluarkan kekuatan nyata untuk memblokir tembakan dengan telapak tangannya. Berdasarkan situasi saat ini, Donger Abadi jelas tidak cukup untuk menghancurkan pihak lain. Namun meski begitu, masih ada harapan. Pergi dan mati. Dengan teriakan keras, energi iblis di telapak tangan iblis meluas dan berisi sinar putih di dalamnya. Lin Fan mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang salah. Dia kemudian buru-buru keluar dan menyimpan Donger Abadi di dalam penyimpanannya. Haha, apa lagi yang kamu punya? Sekarang giliranku. Iblis kuno besar itu tertawa dingin dan menatap Lin Fan. Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan aura iblis mengunci dirinya. Setan kuno yang besar ini tidak bodoh. Dia pasti tahu bahwa Lin Fan punya cara untuk menyembunyikan dirinya.
Sekarang dia dikunci dan dirut oleh aura iblis ini, tidak ada tempat di mana Lin Fan bisa melarikan diri. Lin Fan menarik napas berat dan menyeka keringat di dahinya. Orang ini memang merepotkan untuk dihadapi. Tapi meski begitu, lalu kenapa? Paling-paling, dia hanya harus bertarung dengan semua yang dia punya. Sialan, Yang Mulia akan melihat hari ini betapa sombongnya kamu. Lin Fan berteriak pada iblis kuno yang besar itu. Kerajinan senjata. Kerajinan. Lin Fan mengeluarkan semua yang dia peroleh dari tubuh Chen Xuan dan melemparkan semuanya ke dalam bau langit dan bumi. Dengan keterampilan kerajinannya saat ini, baju besi pertahanan yang dia buat pasti akan mampu menguasai dunia ini. Ding, selamat atas kerajinan baju besi tingkat atas surga. Silakan beri nama. Pembunuh setan 1. Ding, selamat atas kerajinan baju besi tingkat atas surga. Silakan beri nama. Pembunuh setan 2. Ding, selamat atas kerajinan baju besi tingkat atas surga. Silakan beri nama. Pembunuh setan 30. Mulut Lin Fan melengkung. Sepertinya tidak mudah membuat armor legendaris. Semuanya harus bergantung pada keberuntungan. Dalam sekejap mata, 30 armor tingkat atas surga muncul dari Smelt. Lin Fan bersiap untuk melawan orang ini sampai mati. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan menghabiskannya sampai mati. Jika seseorang dari sekte manapun di benua Dongling mengetahui bahwa Lin Fan telah membuat 30 armor tingkat atas dalam sekejap mata, mereka semua pasti akan mati saat ini sambil memuntahkan darah. Subprofesi pil budidaya dan pembuatan baju besi semuanya merupakan permainan anak-anak bagi Lin Fan. Dengan keabadian abadi, Lin Fan tidak merasa dia membutuhkan baju besi pelindung apapun. Tapi dilihat dari keadaan saat ini, mungkin dia tidak bisa melakukan segalanya hanya dengan keabadian abadi. Jika iblis kuno besar ini mengeluarkan sesuatu yang sangat ganas, bahkan laut darah pun mungkin tidak dapat menyembuhkannya setelah itu. Lin Fan menatap iblis itu langsung ke matanya. Persetan dengan ibumu. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Sudah lama sekali sejak Yang Mulia mengumpat seperti ini. Hari ini, semua ini akan dilemparkan kepadamu. Lin Fan meraung. Dasar bodoh. Kamu bodoh. Bodoh kau. Kamu eksibisionis. Dasar burung bodoh. Semut. Beraninya kamu. Tiba-tiba, serangan dahsyat menembus kehampaan. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Hal tentang budidaya adalah bahwa hal itu tidak sepenuhnya bergantung pada potensi. Terkadang ini juga tentang keberanian. Dan saat ini, dia akan menghadapi iblis kuno besar ini secara langsung. Melawan tinju yang datang ini, Lin Fan telah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dengan begitu banyak armor, apakah Anda benar-benar takut dipukuli sampai mati olehnya? Itu akan sangat menyakitkan, bukan? Tapi Yang Mulia tidak takut sakit. Bam! Bagaikan seekor semut seukuran gajah, tinju Lin Fan bertabrakan langsung dengan tinju raksasa yang menutupi seluruh langit. Seluruh langit tampak terkoyak karena kekuatan yang dihasilkan dari bentrokan besar-besaran ini. Suci! Melawan kekuatan besar ini, Lin Fan merasa seperti dia akan hancur saat dia segera dikirim terbang oleh pukulan itu. URGH! Dia memuntahkan seteguk darah segar. Baju besi yang dia kenakan di tubuhnya hancur seketika. Bahkan mengambil sebagian saja dari kekuatan serangannya sudah cukup untuk membuat Lin Fan merasa sangat sedih. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 600 juta. Setelah terbang entah berapa lama, Lin Fan akhirnya menemukan dirinya tertanam di parit yang dalam sekali lagi. Seluruh kerangkanya terasa seperti berubah menjadi debu. Faktanya, tulang putih tertusuk dari tubuhnya ke udara. Sangat kuat. Berjuang sekuat tenaga, Lin Fan berhasil bangkit. Dengan menggunakan jarinya, dia mematahkan tulang putih yang menonjol itu dengan bersih. Menelan sejumlah pil, dia mengaduk laut darah sekali lagi. Tulangnya beregenerasi seiring dengan luka di tubuhnya. Untungnya, dia telah mempelajari Blood Sea. Jika tidak, bahkan dengan keabadian abadi, dia pasti akan dibunuh oleh iblis kuno besar ini. Tapi dengan pertempuran ini, bahkan kekuatan hidupnya pasti akan berkurang secara signifikan. Dia bertanya-tanya berapa lama lagi pohon parasol mistis bisa bertahan. Ledakan. Sosok besar iblis kuno besar itu jatuh dan mendarat tepat di samping Lin Fan.
Dampak dahsyat dari pendaratannya menyebabkan tanah di sekitarnya retak, menciptakan parit yang dalam ke segala arah. An, kukira kamu masih hidup. Tapi tidak apa-apa, kamu bisa mati sekarang. Menatap semut yang tergeletak di parit yang dalam, iblis kuno yang besar berseru. Matilah ibumu. Kamu pikir permen kapas seperti minumanmu bisa membunuh siapapun? Lin Fan membalas dengan menantang. Dengan percobaan sebelumnya, dia tahu bahwa meskipun dia tidak akan mati karena memakai satu baju besi pun, dia lebih baik memakai dua baju besi sekarang untuk asuransi. Sekali lagi, tinju besar iblis kuno yang besar datang menghantam dengan kekuatan tak terbatas. Oh, bertarunglah jika kamu tidak bahagia. Siapa yang takut pada siapa? Dengan itu, Lin Fan mengepalkan tinjunya untuk bertabrakan sekali lagi. Ledakan. Topan raksasa muncul dari pusat dampak tabrakan mereka. Itu meningkat secara besar-besaran, menyebabkan riak-riak di sekeliling yang menyebar ke segala arah, beriak ke seluruh langit dan bumi. Sekali lagi tidak mampu menahan kekuatan besar yang datang, tubuh Lin Fan terbang ke kejauhan sekali lagi. Kedua armor yang dia kenakan kini hancur seketika juga. Ini mungkin cara paling boros dalam menggunakan armor yang pernah ada di seluruh benua Dongling. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 600 juta. Ding, selamat atas keabadian abadi yang naik level. Tingkat 7. Sayangnya kondisi tubuh fisiknya masih belum naik level. Bab 369, meminjam ini untuk mendobrak penghalang. Sekte Daoran adalah sekte kecil di benua Dongling, sebuah sekte yang tidak dapat dikenali bagaimanapun caranya. Namun, bahkan sekte kecil pun dapat menemukan kesenangan dalam dirinya sendiri. Mereka tidak memiliki banyak petunjuk tentang segala sesuatu yang terjadi di benua Dongling saat ini. Mereka tidak terlalu menaruh perhatian pada suara surga. Mereka tahu bahwa mereka terlalu lemah untuk menawarkan bantuan apapun bahkan jika mereka mengirim seluruh sekte mereka ke sana bersama-sama. Di depan iblis kuno yang besar, semuanya hanyalah umpan meriam. Tapi hari ini, sekte Daoran sibuk dengan kegembiraan. Tes seleksi ke-23 untuk murid sekte dalam mereka telah dimulai, dan salah satu dari mereka sangat mempesona. Orang ini adalah murid jenius yang belum pernah dilihat oleh sekte Daoran selama 100 tahun. Tempat pertama murid sekte dalam, Qin Yang. Saat ini, seluruh sekte Daoran bersorak. Posisi kakak senior sekte dalam telah diputuskan. Qin Yang melambaikan tangannya dengan ekspresi gembira. Saat ini, dia adalah murid sekte dalam terkuat dari sekte Daoran. Selama 18 tahun terakhir, dia telah berlatih keras tanpa henti sampai dia menjadi makhluk perisurgawi yang sepenuhnya berkultivasi. Meskipun sekte Daoran adalah sekte kecil, Qin Yang tahu bahwa kekuatan bertarungnya sebanding dengan murid jenius dari sekte besar sekalipun. Grandmaster sekte Daoran merasa sangat berbesar hati. Akhirnya, sekte Daoran menghasilkan murid jenius setelah 100 tahun. Dia memiliki harapan besar di masa depan bahwa murid ini pasti akan memuliakan sekte Daoran, sehingga mereka dapat diakui sebagai sekte besar. Maha Suci Saudara Senior Qin. Kakak senior Qin adalah yang terbaik. Sekte Daoran adalah yang terbaik. Menerima sorak-sorai dan kekaguman dari rekan-rekan juniornya, Qin Yang juga memiliki harapan besar untuk masa depan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar di langit. Sebuah tubuh melesat ke bawah seperti peluru, menghantam dengan dampak yang luar biasa ke ring pertempuran. Cincin pertarungan besar sekarang memiliki lubang dalam yang digali di tengahnya. Astaga, itu menyakitkan. Lin Fan menggerutu sambil memuntahkan darah. Sepanjang jalan, dia telah bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya dengan iblis kuno yang besar. Karena itu, dia mendapati dirinya terbang ke kiri dan ke kanan melintasi seluruh langit. Saat ini, dia bahkan tidak tahu kemana dia dikirim terbang. Bloodsi bekerja keras untuk meremajakan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memasukkan beberapa pil berharga ke dalam mulutnya, meningkatkan kecepatan kesembuhannya. Siapa kamu? Siapa di sana? Lin Fan tiba-tiba mendengar suara-suara di sekitarnya. Melihat sekeliling, dia tercengang. Kenapa dia dikirim terbang ke sini? Lin Fan berdiri dan memandang semua orang di sekitarnya. Tempat terpencil macam apa ini? Dan mengapa ada sekte di sini? Sungguh sebuah tragedi. Cepat pergi atau kalian semua akan mati di sini. Ucapnya sambil menyeka darah di sisi mulutnya.
Hei saudaraku, apakah kamu dikejar oleh seseorang demi nyawamu? Jangan takut, ini adalah sekte Daoran. Kamu pasti aman di sini. Qin yang menepuk dadanya dengan percaya diri. Pria di depannya tampak seumuran dengannya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu takut dengan orang yang mengejar nyawa pria ini. Bagaimanapun, dia adalah murid jenius yang belum pernah dilihat sekte ini selama 100 tahun terakhir. Melihat pria yang jatuh dari langit ini, semua murid di sekitarnya mundur beberapa langkah. Pria ini terlihat sangat menyedihkan dilihat dari keadaan pakaiannya yang compang-camping. Sudah terlambat. Melihat iblis kuno besar yang mengejar dari kejauhan, Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ledakan. Seperti gunung raksasa, iblis kuno yang besar itu runtuh. Ketika mendarat, gelombang kejut yang dihasilkannya menghancurkan separuh struktur sekte Daoran. Ini, melihat iblis raksasa seperti gunung di hadapan mereka, semua orang dari sekte Daoran benar-benar tercengang. Semut, sepertinya hidupmu keras kepala ya. Setan kuno yang besar membuka mulutnya. Dia sekarang sangat senang karena semut ini bisa bertukar pukulan dengannya. Lin Fan mengertakkan giginya. Dia tidak bisa membiarkan murid-murid di dekatnya menderita sia-sia. Sambil melompat, dia berteriak, "Terima pukulan dari kakekmu." Melihat semut ini, iblis kuno yang besar itu tertawa dengan kejam, "Saya harus melihat berapa banyak pukulan yang dapat Anda tahan." Bam! Saat pukulan itu saling berbenturan satu sama lain sekali lagi, gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah, menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat. Setiap bangunan yang tersisa di sekte Daoran runtuh akibat gelombang kejut ini. Kekuatan macam apa itu? Melihat pemandangan di hadapan mereka, semua orang dari sekte Daoran benar-benar tercengang. Qin yang berlutut di tanah, menatap pria di langit. Memikirkan kembali kata-kata yang dia gumamkan sebelumnya, dia benar-benar linglung saat ini. Sialan, aku akan terbang lagi. Lin Fan bisa merasakan energi melonjak ke seluruh tubuhnya sekali lagi saat darahnya naik. Armor atas tingkat surga hancur sekali lagi. Ini adalah setnya yang ke-10. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 600 juta. Ledakan, Lin Fan dikirim terbang dengan tinju sekali lagi. Setan kuno yang besar itu menatap semut di bawah. Tubuhnya yang perkasa dan mata ungu yang tersembunyi jauh di atas awan cukup bersinar hingga membuat semua orang dari sekte Daoran yang duduk di tanah menjadi lumpuh. Mereka bahkan tidak tega menolaknya. Setan kuno yang besar bahkan tidak dapat diganggu oleh semut-semut ini saat dia melesat ke arah Lin Fan dikirim terbang. Saat dia pergi, semua orang dari sekte Daoran menghela nafas lega. Awalnya percaya diri, Qin yang tidak lagi memiliki sedikit pun yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang mesum? Didorong untuk membawa sekte Daoran ke tingkat yang lebih tinggi, Qin yang sekarang sepenuhnya dihancurkan oleh kenyataan. Lin Fan tidak tahu di mana dia berada sekarang. Melintasi gunung dan punggung bukit, lautan, gurun pasir. Semua ini adalah pemandangan yang dia lihat saat terbang. Apakah iblis kuno besar itu bertekad mengirimnya berkeliling benua Dongling? Lin Fan memeriksa pohon parasol mythical miliknya, bertanya-tanya apakah pohon itu masih bisa bertahan setelah semua pukulan ini. Tapi bagi mythical parasol tree, ini memang cukup tragis. Sebelum Lin Fan dapat memperbaiki tubuhnya, iblis kuno besar telah muncul tepat di hadapannya. Kecepatan seperti itu, Lin Fan sedang mengalami sakit kepala yang hebat saat ini. Setan kuno yang besar ini terlalu sakit. Dia tidak memberikan kesempatan sama sekali. Tapi, Lin Fan tidak memiliki dendam terhadap hal ini. Itu adalah keinginan terbesarnya agar keabadian abadi naik level. Meskipun pukulannya agak menyakitkan, itu semua akan bermanfaat. Anak kecil, jangan berani-berani bersikap kurang ajar. Tuan Truli sudah lama mengatakan bahwa pukulanmu seperti permen kapas. Lihat, berapa banyak pukulan yang sudah kamu lontarkan pada Tuan Truli. Tapi tetap saja, Tuan Truli masih hidup seperti naga saat ini. Lin Fan menunjuk ke arah iblis kuno yang besar dan menyerang. Semut. Dengan suara gemuruh yang keras, sebuah tinju menghantam langit sekali lagi. Melihat itu, Lin Fan mengerutkan kening saat dia berdiri di tempatnya, membalas pukulannya. Bam! Sebuah kekuatan yang kuat meledak ke sekeliling. Kaki Lin Fan tenggelam ke tanah. Di bawah pukulan dahsyat itu,
seluruh tanah terbelah dan runtuh, dan armornya pecah. Lin Fan hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya seolah hancur. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 700 juta. Ding, keabadian abadi naik level. Tingkat 8. Ding, keadaan tubuh fisik, kultivasi penuh surgawi yang lebih besar. Berbaring di parit yang dalam, wajah Lin Fan bersinar gembira. Kondisi tubuh fisiknya akhirnya naik level. Tapi saat itu, Lin Fan bisa merasakan penghalang misterius dari kehampaan. Ini adalah penghalang yang menghalangi basis kultivasi seseorang untuk melangkah lebih jauh. Namun di depan sistem, penghalang ini hanya seperti selembar kertas. Tidak ada yang bisa menghentikan Your Truly untuk naik level tanpa batas waktu. Perasaan hangat melonjak ke seluruh tubuh Lin Fan. Lukanya tidak lagi membutuhkan Blood Sea untuk sembuh juga. Perasaan hangat dan menenangkan meremajakan setiap luka yang dideritanya. Haha, mencengkeram tinjunya erat-erat, Lin Fan melompat keluar dari lubang. Ayo, milikmu benar-benar menantimu. Lin Fan berteriak. Niat bertarungnya juga meledak saat ini. Dia ingin meminjam kekuatan iblis ini untuk menerobos penghalang tak terlihat. Melihat semut di hadapannya ini, bahkan iblis kuno yang besar pun tidak bisa menahan perasaan tidak percaya. Sejak kapan tinjunya menjadi sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa membunuh seekor semut pun. Bab 370, seharusnya tidak ada di era ini. Semut, kamu berhasil membuatku kesal. Suara suram dari iblis kuno yang besar menggelegar di langit. Mata ungu itu bersinar dengan cahaya dingin dan kejam. Wajah Lin Fan berkerut. Aura iblis itu sepertinya berubah. Apakah orang ini akan benar-benar melakukannya sekarang? Lin Fan menatap iblis kuno yang besar itu. Hanya tubuh kolosal ini saja sudah cukup untuk memaksa hampir semua hal di dunia ini tunduk. Setan kuno yang besar memang sesuai dengan namanya. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan benda kuno ini? Mengapa segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu yang kuno berubah menjadi sangat sakit? Sementara Lin Fan merenungkan semua ini, aura kekerasan muncul dari iblis kuno yang besar. Iblis langit. Suara iblis kuno yang besar sangat serius saat ini. Mengangkat tinjunya, langit dipenuhi dengan kekuatan iblis yang tak terbatas, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semut, aku tidak lagi memiliki kesabaran untuk bermain-main denganmu. Kamu bisa mati total hanya dengan satu pukulanku ini. Setan kuno yang besar itu berteriak. Kekuatan yang luar biasa turun dari surga. Itu adalah aura yang menekan, begitu kuat sehingga Lin Fan hampir tidak bisa bernapas sama sekali. Langit dan bumi mencium. Pada saat itu, Lin Fan melemparkan setiap hal yang bisa dia cium ke dalam penciuman langit dan bumi. Ding, selamat atas kerajinan baju besi tingkat atas surga, 20 buah. Lin Fan tidak berani gegabah di depan pukulan ini. Dia tidak menyangka bahwa pukulan yang dilontarkan iblis kuno besar itu sebelumnya bukanlah pukulan terkuatnya. Dia menutupi tubuhnya dengan 30 buah armor tingkat atas surga. Saat ini, Lin Fan sudah bernapas dan terengah-engah. Hidup dan mati hanyalah soal kebetulan. Apakah penghalang itu bisa ditembus atau tidak tergantung pada ini sekarang. Datang kepadaku. Melihat ke langit, Lin Fan mengangkat dadanya, tidak takut apapun saat dia melihat serangan yang turun. Saat pukulan kuat dari iblis kuno besar itu meluncur melalui kehampaan, sepertinya itu berisi seluruh kekosongan di dalamnya saat ia turun. Bahkan sebelum pukulan itu tiba, seluruh tanah di bawahnya telah runtuh dan retak karena kekuatan luar biasa yang ditimbulkannya. Lin Fan mencengkeram tinjunya erat-erat dengan pertarungan berapi-api yang akan membakar matanya. Hegemoni Raja Naga meningkatkan. Kekuatan lengan kanannya juga meledak secara besar-besaran, mencapai status puncaknya. Siapa yang takut pada siapa? Dengan satu raungan penuh tekad, Lin Fan melompat dan menghadapi pukulan yang masuk dengan salah satu pukulannya. Boom. Tiba-tiba, langit dan bumi seakan terdiam. Kehampaan terdistorsi, langit dan bumi kosong, seolah-olah segala sesuatu telah berubah menjadi ketiadaan. Gelombang kejut yang sangat besar melonjak ke segala arah. Segala sesuatu dalam radius ribuan mil terkena dampak gelombang kejut ini, menghancurkan gunung dan sungai, menyebabkan segalanya menjadi terbalik. Bam! Tinju iblis kuno yang besar hanya berhenti sejenak sebelum melampaui segalanya setelah itu. Sosok Lin Fan juga menghilang dari seluruh langit dan bumi.
Jutaan kaki di bawah tanah. Tubuh Lin Fan terbaring tak bernyawa. Tubuhnya terkoyak tak terlukiskan. Hanya dengan pukulan itu saja, 30 buah armor telah hancur, dan tetap saja mereka tidak dapat memblokir kerusakan dari Lin Fan. Berbaring di bawah, Lin Fan memuntahkan darah dalam galon. Astaga, itu terlalu kuat. Jika bukan karena perlindungan 30 buah baju besi, aku mungkin sudah mati sekarang. Berbaring di sana, Lin Fan merasakan ketakutan setelah kejadian itu sekarang. Sambil gemetar, dia melihat keadaan tubuhnya saat ini. Separuh tubuhnya telah hilang seluruhnya, dan sisanya hanyalah darah dan daging yang berantakan, dengan tulang putih mencuat di sekelilingnya. Meskipun Blood Sea menantang surga, efeknya hanya terbatas dalam kondisi seperti ia perlahan-lahan mencoba menyembuhkan tubuh Lin Fan. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 3.500.000.000. Sial, sedikit lagi. Mendengarkan pemberitahuan dari sistem, Lin Fan juga merasa jengkel. Budidayakan pil. Sejumlah besar ramuan berharga terbang ke dalam nyala api, setelah itu, pil penyembuhan keluar dalam aliran seolah-olah bebas, dan terbang ke perut Lin Fan. Energi hangat dan menenangkan mengalir ke seluruh tubuh Lin Fan, meremajakannya. Pada saat yang sama, pohon parasol mistis mengeluarkan kekuatan hidup dalam jumlah besar, mencoba menyembuhkan Lin Fan. Tapi Lin Fan bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Pohon parasol mythical telah mencapai batas daya hidupnya. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah bibit. Meskipun kekuatannya sangat menantang, kekuatan hidupnya tetap tidak terbatas. Dalam keadaan yang intens seperti itu, pohon parasol mythical menghabiskan sumber dayanya hingga kering. Ini benar-benar menyakitimu, sesungguhnya kawan. Sambil mengertakkan giginya, Lin Fan menghirup udara dingin beberapa kali. Rasa sakitnya hampir mirip dengan dia yang dilebur di dalam penciuman langit dan bumi saat ini. Dasar Beasteris Jingan, tunggu saja. Setelah aku selesai menyembuhkan, Yang Mulia akan menjatuhkanmu tanpa ampun. Berjuang untuk mengangkat kepalanya, Lin Fan bergumam di parit bawah tanahnya. Cahaya apa itu? Saat itu, di area di mana semua lukanya berada, Lin Fan melihat seberkas cahaya yang sangat terang turun dari atas. Sinar matahari. Lin Fan terkejut, agak tidak percaya. Wajahnya kemudian berubah total. Sial, kamu sama sekali tidak memberi peluang sama sekali, iblis kuno yang besar. Lin Fan terkejut. Tidak kusangka iblis kuno besar ini akan tahu bahwa dia masih hidup dan mengirimkan pukulan lagi ke arahnya. Kekuatan besar itu menembus segalanya dan menembak jatuh ke arahnya. Sialan, Lin Fan mengutuk dalam hatinya. Setan kuno yang besar ini terlalu kejam. Kamu benar-benar bukan seseorang yang akan mati semudah itu. Di atas tanah, setan kuno yang besar berdiri di sana dan tertawa dengan dingin. Semut ini akhirnya mati. Tapi, aku harus memberitahunya bahwa dia punya zat. Namun, di depanku, semua orang hanyalah sampah. Dan saat itu, iblis kuno besar itu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Inilah sekelompok semut lagi. Jauh di kejauhan, armada kapal perang melayang ke arahnya dari kejauhan. Sekte Kemuliaan, Sekte Fengtian, Sekte Tai, Sekte Suanyang, Sekte Rock, Lusinan sekte teratas semuanya berkumpul. Setan kuno yang besar itu jauh dari kata biasa. Dalam catatan sekte-sekte teratas ini, tertulis bahwa iblis kuno yang besar memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Ini adalah penguasa zaman dahulu. Ini adalah eksistensi yang mendobrak penghalang. Tetapi setelah jatuh selama puluhan ribu tahun, kondisi budidaya iblis kuno yang besar ini seharusnya diturunkan, dan dia seharusnya tidak berada di puncaknya sekarang. Mungkin ada seutas harapan selama semua sekte teratas ini berkumpul dan bekerja sama. Bahtera pertempuran Sekte Kemuliaan. Wajah senior Elder Wuya sangat suram saat ini. Akhirnya, dia menghela napas. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang harus mengorbankan diri mereka dalam pertempuran ini. Grandmaster Yan berdiri di sana tanpa berbicara sama sekali, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Tidak peduli berapa banyak korban yang ditimbulkan, iblis kuno besar itu harus mati. Jika tidak ada sekte ini yang akan bertahan. Jumlah total murid Sekte Kemuliaan yang merupakan makhluk surgawi ke atas dan datang kali ini adalah 38.
Ini adalah setiap kekuatan bertarung yang dimiliki oleh Sekte Kemuliaan. Di bahtera pertempuran Sekte Kemuliaan, Mi Kyongki melihat jauh ke kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Saudara Mi, jauh di dalam pikirannya, Mi Kyongki dikejutkan oleh suara ini. Dia kemudian melihat beberapa sosok yang tersembunyi di balik bayang-bayang, dan wajahnya berubah muram. Bagaimana kabar kalian di sini? Dia tercengang. Dia tidak menyangka beberapa murid sekte dalam akan mengikutinya. Saudara Mi, hidup dan mati bukanlah apa-apa. Saya tidak ingin mati dengan penghinaan. Bahkan jika saya harus mati, saya ingin mati dalam pertempuran. Meng Hao berkata sambil tersenyum. Melihat semuanya, Mi Kyongki juga tersenyum. Karena mereka ada di sini, tidak ada jalan keluar sekarang. Jika mereka menang, perdamaian akan kembali ke dunia. Jika mereka kalah, tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kehancuran yang terjadi. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di udara saat langit berubah warna. Ke-30 kapal perang yang melayang di langit bisa merasakan riak kekuatan. Bahkan penghalang pelindung mereka berfluktuasi dengan hebat. Lokasi iblis kuno yang besar ada di depan. Semuanya bersiaplah. Iblis kuno yang sangat besar ini berdiri tegak di dunia. Mata ungu itu terpaku pada bahtera perang ini. Semut, aku sudah menunggu. Dia berkata, saat semua orang melihat sosoknya yang menjulang tinggi, jantung mereka berdetak kencang. Ukuran tubuh raksasanya saja sudah cukup untuk membuat hati semua orang membeku ketakutan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Menang atau hadapi kehancuran total. Iblis kuno sebesar ini seharusnya tidak pernah ada di era ini.